Tuhan benar, Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Itu harapan kami, itu keinginan kami Tuhan. Dan kami doa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih tiba saatnya. Dan dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan, saatnya kami mau bahati, kami terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu berbicara bagi setiap kami Tuhan. Ajar didik bentuk setiap kami, arahkan kami. Kami doa benih firman Tuhan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami doa itu Tuhan, kalau kami jadi pelaku firman Tuhan, rancangan Tuhan pasti jadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Ucap berkat hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan Tuhan mengalir, sucikan layak untuk tubuhku si balik kaki salib-Mu Bapa. Jika dosa Tuhan mohon ampun dalam tubuh Kau yang berikan kekuatan. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan hamba-Mu jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaan buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan dulu saudara senyuman. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kananmu, ayo senyum. Jangan kayak batu. Darah Yesus. Lagi senyum. Bilang sama kanan kirimu, senyum. Senyuman bikin kamu awet muda saudara. Iya, kalau saudara senyum yang 30 kelihatan 20. Yang 40 kelihatan 30. Yang 50 kelihatan 40. Yang 70 69. Enggak apa-apa, yang penting setidaknya lebih mudah dikit saudara. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan ada sukacita. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana? Bilang sama yang ngomong, itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat dan kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Salmen high-nya potong dikit sedikit, tolong boleh dibantu. Jadi high-nya potong sedikit. Yuk sama-sama kita buka Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saya percaya banyak yang hafal ayat ini, sama-sama kita baca. 3. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan, sekali lagi saudara, 3. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh dengan. Saya mencatat di sini saudara, sejak semula Tuhan punya rancangan bagi setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Amin. Nah, tapi begini saudara, bicara tentang rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu saudara, sebelum kita mencapai yang namanya tujuannya, ada yang namanya proses. Sama-sama bilang sama saya, proses. Amin. Dan dalam konteks proses ini saudara, itu berbeda-beda bagi setiap orang saudara. Makanya dalam proses ini butuh yang namanya kesabaran. Sama-sama bilang sama saya, kesabaran.
Amin. Kemarin saya bahas ini saudara, ibadah tengah minggu saudara. Kalau saudara hadir hari tengah minggu, hari Selasa, hari Rabu saudara, saya percaya berkatnya double hari ini. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara, bahwa di dalam bicara tentang yang namanya mencapai tujuan Tuhan, ada yang namanya proses. Dan disinilah salah satu yang amat sangat kita butuhkan, yaitu bicara tentang apa? Kesabaran. Makanya kalau saudara ingat minggu lalu kita bicara tentang buah-buah roh, salah satu yang Tuhan mau kita miliki adalah kesabaran. Sama-sama Galatia 5 ayat 22. 3, iya. Tetapi ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan apa? Kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, kesabaran itu penting. Amin. Nah, tapi begini saudara, sayangnya bicara tentang dunia yang kita jalani hari-hari ini saudara, ternyata ngalamin satu fenomena. Beberapa jurnal mencatat, beberapa studi mencatat adanya tren peningkatan ketidaksabaran atau rising impatience. Nah, saya mau bilang saudara, secara sosial ada banyak orang ngalamin yang namanya ketidaksabaran. Beberapa peneliti psikologi dan juga sosiologi global menemukan satu fenomena saudara, bahwa masyarakat yang hari-hari ini ada sebagian besar masuk pada yang namanya masyarakat yang tidak sabar atau impatient society saudara. Jadi memang kalau bicara tentang orang-orang zaman dulu, memang mereka bisa lebih sabar. Orang-orang 40 tahun ke atas saudara, mereka karena masanya berbeda dengan masa zaman sekarang. Kalau dulu contoh sederhana, kita masih hidup dalam zaman analog saudara. TV aja contoh sederhana, itu cuma satu channel, itu pun TVRI, betul ya. Zaman dulu saudara, televisi cuma satu channel, itu TVRI, putih hitam lagi saudara. Terus nggak bisa ganti, betul ya. Kalau ganti semut semuanya. Iya kan? Terus mana zaman dulu itu kan, selamat datang di dunia dalam berita. Berita pertama. Iya kan? Pembaca berita zaman dulu kayak orang kurang gizi saudara, betul? Tapi memang pada masanya seperti itu, dan kita harus tungguin. Betul ya? Kalau sekarang beda. Kalau sekarang semuanya serba sosial media, apalagi saudara, YouTube dan lain sebagainya. Kalau kita nggak suka, kita bisa skip, betul ya? Kalau kita bosan, kita tinggal majuin, cepetin, mundurin, sesuka-suka kita saudara. Nah, ternyata dampaknya adalah apa? Kita jadi orang-orang yang tidak sabaran. Beberapa, sekali lagi saudara, sumber yang akhirnya menyebabkan penurunan kemampuan untuk menunggu. Yang pertama, tuntutan kecepatan sosial, keinginan akan hasil yang segera. Kemudian faktor psikologis yang tadi saudara dipengaruhi oleh apa? Kebiasaan kita menggunakan sosial media. Tapi saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus tampil beda, katakan amin. Saudara dan saya jangan kalah sama dunia, jangan mengikuti dunia. Kita harus tampil beda, kita harus punya kesabaran. Karena dalam kesabaran ada rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Nah, makanya hari saudara, saya akan ajak saudara membahas sama-sama saudara, bicara tentang kunci memiliki kesabaran spesifik dalam proses Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kunci memiliki kesabaran. Sama-sama bilang sama saya, kesabaran dalam proses Tuhan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang mampu sabar dalam segala keadaan dalam proses Tuhan, sehingga rancangan Tuhan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. So, apa kunci memiliki kesabaran dalam proses Tuhan? Yang pertama adalah percaya akan waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya waktu Tuhan. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 1, sama-sama kita baca. Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3 ya. Untuk apapun di bawah langit ada apa? Sekali lagi 3 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada apa? Saya mencatat di sini saudara, segala sesuatu ada waktunya. Dan saudara dan saya, kita kalau mau dapat hasil yang terbaik, kita harus sesuai dengan timingnya. Contoh kita masak nasi, either itu bicara tentang nasi yang biasa atau nasi yang instan, semua ada waktunya. Kalau kita paksakan sebelum waktunya, tentunya hasilnya nggak baik saudara. Nasinya bisa keras, even mie instan kalau kita makan di saat dimana dia belum siap benar-benar sesuai dengan waktunya, akhirnya apa? Nggak baik buat kesehatan lambung kita. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Jangan kita
paksakan harus ikutin waktu kita saudara. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, segala sesuatu ada waktunya. Begitupun kita dalam konteks rancangan Tuhan. Tuhan punya timingnya. Dan makanya dalam ilmu teologi ada yang namanya kairos waktu Tuhan. Ada yang namanya kronos waktu manusia. Jangan paksakan pakai waktu kita, tapi pastikan yang kita pakai adalah waktu Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yusuf ketika dapat mimpi sekitar usia 17 tahun saudara. Tentunya dia mau habis itu langsung dia dapat yang namanya posisi sebagai seorang Perdana Menteri. Tapi ternyata tidak. Alkitab mencatat kurang lebih 30 tahun baru dia akhirnya apa saudara? Di usia 30 baru dia capai saudara. Artinya 13 tahun dia menanti. Kalau bicara tentang Daud. Daud kurang lebih 13-14 tahun tetapi menjadi raja. Dia di usia 30 tahun saudara. Ada kurang lebih 17 tahun proses penantiannya. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan izinkan waktu itu karena memang waktu itulah yang mematangkan Yusuf, waktu itulah yang mematangkan Daud, sehingga ketika dia di posisi itu mereka dalam kondisi yang siap. Katakan amin. Makanya dalam kehidupan setiap kita belajar percaya akan waktu Tuhan. Jangan kita yang maksa Tuhan. Saya ngerti kalau mau ikut kedagingan kita mau contoh kita berdoa, kita mau hari ini kita doa, hari ini Tuhan jawab. Kalau perlu detik ini kita doa, detik ini Tuhan jawab. Kalau perlu kita belum doa, Tuhan udah jawab. Ya kan? Tapi kan segala sesuatu ada waktu Tuhan, betul? Saudara yang lagi minta doa soal pekerjaan, Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu kebutuhanmu, dan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk kasih kau pekerjaan. Katakan amin. Jadi jangan maksain Tuhan. Apalagi hamba Tuhan. Karena ada banyak jemaat kadang-kadang hamba Tuhan sampai diteror. Pak, kok saya belum dapat pekerjaan? Saya nggak tahu. Oh Tuhan, saya mau bilang ada waktu Tuhan. Apalagi yang jomblo-jomblo. Pak, kok saya belum dapat jodoh? Nggak tahu. Karena kadang-kadang maksa. Pak tolong, Pak tolong. Ya saya juga lama nungguin jodoh. Iya loh. Saya aja pendeta lama nungguin jodoh. Padahal saya udah nyanyi. Kalau ada 9 nyawa darah Yesus. Saya mau bilang saudara, belajar percaya waktu Tuhan, amin. Sekali lagi kita mau yang cepat, tetapi Tuhan gak pernah terlalu cepat, Tuhan gak pernah terlambat, dia tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya. Gereja ini saudara, benar-benar mengikuti timeline-nya Tuhan. Makanya apa saudara? Ada waktunya akhirnya jadi luar biasa seperti hari ini. Gembala sidang kita, waduh. Semuanya waktu Tuhan yang luar biasa yang terjadi. Saya dalam perjalanan kehidupan saya juga, sedikit cerita saudara, 2007 saya nyampe ke Jakarta kan. Kalau mau ikutin waktu saya, begitu nyampe langsung sukses, betul ya? Kalau mau ikutin waktu saya, Tuhan nyampe sukses. Jadi artis, kan waktu itu mau jadi seorang artis. Tapi kenyataannya enggak juga. Prosesnya panjang juga. Casting sana sini gagal. Akhirnya dapat pun peran. Itu peran saya di calling jam 7 pagi datang ke lokasi. Sampai sore nggak syuting. Sampai jam 10 malam baru syuting. Itu pun cuma masuk terus ngomong, gimana bang? Oke, keluar lagi. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam cuman, gimana bang? Oke, gitu doang saudara. Berjuang terus. Akhirnya setelah itu saudara, singkat cerita saudara, ditelepon lagi sama agensi saya. Sel, besok kamu syuting peran utama. Enggak, itu lagi contohin acting saya yang bagus ini saudara. Kamu peran utama. Dalam hati saya sudah siap jadi bintang. Waktu itu kan saudara saya padahal nggak casting saudara, tapi langsung ditelepon peran utama. Dalam hati saya, mungkin yang pas saya ngomong yang gimana bang, oke. Mereka bisa melihat talenta saya itu saudara.
Jadi mereka langsung kasih peran utama karena mereka tahu saya bertalenta. Iya. Singkat cerita, jam 7 pagi saya udah datang, jam 8 pagi saya udah datang. Akhirnya begitu nyampe langsung masuk ruang makeup. Memang kalau selebriti beda, saudara. Masuknya ruang makeup. Tapi yang menarik adalah mereka fokus untuk make upin rambut saya, bukan wajah saya, saudara. Singkat cerita, saya sudah selesai make up, saya tungguin skripnya kok nggak datang-datang. Kan biasa kalau pemeran utama kan banyak ngomongnya kan. Tapi skripnya belum datang-datang. Saya pikir, oh apa mungkin karena mereka tahu saya punya talenta aktor yang luar biasa. Dari adegan, gimana bang? Oke. Mereka melihat ada aura-aura Reza Rahardian dari diri saya, saudara. Jadi saya nggak apa-apa. Mereka belum kasih nggak apa-apa. Katanya nanti diarahkan sama sutradara. Oke. Jam 12 siang, saudara. Siang-siang saya ini dipanggil. Oke. Mulai adegan. Saya maju ke depan ke set yang udah mereka set. Dikasih tahu, ini adegan laga. Oh my God. Adegan laga, mungkin mereka tahu saya ada aura-aura buslinya, saudara kan. Akhirnya dikasih tahu, oke gini ya. Jadi adegannya, nanti ini ada 3 penjahat. 3 penjahat ini, saudara. Adegannya mereka akan tendang saya, katanya, saudara. Iya. Mereka akan tendang saya. Tapi mereka bilang, tenang aja. Ini bohongan aja, tenang. Cuma bohongan. Jadi mereka akan tendang kamu. Kamu akan kena dan akan kelempar. Nah, ini meja udah kita gergaji. Nanti kamu akan patahkan meja ini pakai tulang punggung. Oh, darah Yesus. Cuma saya tetap positive thinking. Jackie Chan juga melewati proses itu, saudara. Mungkin mereka tahu saya memang punya talenta film laga kan. Jadi ya udah, dalam hati saya nggak apa-apa. No pain, no gain, saudara. My life, my adventure, saudara. No smoking, saudara. Akhirnya mulai. Pas sudah siap, 3 orang itu sudah di depan saya, sutradara. Kamera, roll, action, ditendang. Duar, katanya main-main, masuk beneran. Saya kelempar, saya patahin itu meja. Prak, saya lagi kesakitan, tiba-tiba sutradara bilang, cut. Enggak ulang lagi, tapi tahan begitu, tahan. Oke, kamu minggir. Ya, Indra Bruggman, maju. Dia tiduran si Indra Bruggman. Dalam hati saya, gua yang patahin meja, gua yang kesakitan. Tapi ternyata pas saya ditelepon, Sel, kamu pemeran utama, ada satu kata yang hilang. Yaitu apa? Sel, kamu pengganti pemeran utama. Tepuk tangan buat apa itu? Udah kecewa, sakit hati, sakit pinggang. Sutradaranya datang. Nanti ini ada meja berapa lagi kamu patahin ya? Oh, darah Yesus. Oh Tuhan, saya bilang, Tuhan kok gini amat, waktu Tuhan kapan aku sukses nih Tuhan, kapan? Nah, saya mau bilang saudara, di dalam penantian, dalam proses ini, sekali lagi kesabaran amat sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dalam proses ini iblis akan memanfaatkan situasinya. Boleh munculkan lagi gambarnya? Dalam proses ini, kalau kita nggak sabar, iblis akan kirimkan yang namanya cobaan dan godaan. Untuk apa? Untuk supaya menggagalkan kita mencapai tujuan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, yang paling mengerikan bahwa godaan ini, cobaan ini bisa berupa tawaran jalan pintas untuk mencapai tujuan, tapi sebenarnya perangkap untuk menggagalkan setiap kita. Sekali lagi, yang namanya cobaan dan godaan ini seakan-akan bisa membawa kita jalan pintas menuju tujuan, tapi sebenarnya mau menggagalkan kita. Waktu itu saudara, dalam kondisi yang lagi pusing karena nggak sukses-sukses, ada tawaran datang sama saya di telepon sama seorang yang penting di sebuah PH. Ini orang penting banget, dia penentu, decision maker saudara. Saya kenal dia, terkenal saudara. Dia telepon saya, dia bilang, Sel, saya sudah lihat acting kamu. Kamu datang, kita meeting di restoran depan PH. Dalam hati saya, ini kayaknya memang jalan terbuka. Singkat cerita, saya datang pagi-pagi. Pagi-pagi saya udah telepon mami saya, doa sama mami saya. Pagi-pagi saya datang saudara di restoran itu saudara. Saya tunggu di restoran dan benar dia datang dengan 3 skrip sinetron stripping. Dia kadang-kadang saya panggil mas, kadang-kadang saya panggil bang.
Tapi kali ini kita sebut dia Mas Bang misalnya, saudara. Dia bawa 3 skrip, dia bilang, sel ini. Saya punya tawaran, 3 judul sinetron stripping. Semuanya kamu pemeran utamanya. Wow, cius Mas Bang. Cius. Dalam hati saya sudah siap jadi selebriti, saudara. Tapi dia bilang begini, tapi ada syaratnya. Apa tuh Mas Bang? Kamu jadi pacar saya. Tapi kan kita sama-sama abang-abang nih, gimana? Misi apa Mas Bang? Saya ke kamar mandi, saya telepon mami saya, "Mi, bener dapat tawaran. Tapi diajak pacaran sama Mas Bang." Oh my God! Oh Tuhan. Saya balik lagi, saya bilang sama Mas Bang, "Mas Bang, ini tawaran memang bagus sekali." Iblis di pojok udah. Terima. Tapi saya bilang begini sama Mas Bang. Mas Bang, aku tuh waktu dari Manado aku dapat ayat. Aku akan membukakan jalan yang tertutup bagimu. Meratakan jalan di depanmu. Menyediakan harta benda yang tersembunyi. Walaupun memang lagi tersembunyi banget pada saat itu, saudara. Jadi saya bilang begini, Mas Bang, aku tuh pengen suatu hari nanti kalau sukses, aku mau beri kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam karir saya. Nah, kalau aku terima tawaran Mas Bang ini ya, kira-kira kesaksian aku nanti seperti apa ya Mas Bang? Itu saya lihat mukanya merah, marahnya minta ampun. Dia ambil itu 3 skrip. Marcel, kamu terlalu. Sejak saat itu, karir saya habis. Nggak ada lagi peran satupun, saudara. Oh Tuhan. Tapi sekali lagi, saya tetap percaya ada waktu Tuhan, saudara. Singkat cerita, terus berjalan, akhirnya jadi boy band. Terus berjalan. Saya fokus pelayan, saya sudah lupakan dunia keartisan. Di mimbar ini, tahun 2024, satu kata mengubah segalanya. Takjil membawa berkah. Saya tadi malam diundang di ulang tahunnya Dr. Richard Lee, saudara. Begitu saya turun, security-nya bilang, "Loh, bukan artis ya?" Tapi habis itu, security yang satu bilang, "Itu pendeta." "Oh pendeta, oh iya. Masuk duduk di sofa, saudara. Saya duduk di situ, saudara. Saya lihat orang-orang terkenal, artis-artis terkenal yang saya percaya saudara pasti kenal semua. Bang Hotman dan kawan-kawan ada di sana semua, saudara. Saya duduk aja, saudara, diam-diam. Saya seperti domba yang tak bercacat celah di situ, saudara. Iya. Tapi yang saya kaget, orang-orang terkenal itu ketika mereka mau lewat, karena memang saya di jalurnya, saudara. Mereka lewat, mereka semua satu-satu nyamperin saya. Pendeta Marcel, pastor. Gue fans banget sama pastor. Aduh pastor gitu. Dalam hati saya, Tuhan, mereka kenal gue, Tuhan. Sayup-sayup terdengar, siapakah aku ini, Tuhan. Sampai Bang Hotman dari ujung dia udah cerita-cerita, oh kami lagi target 300T. Masing-masing mau capai 300T dalam hati saya. Saya tinggal nunggu Bang Hotman datang dan bilang, "Pendeta Marcel, kamu sebenarnya anakku." Saya lagi tunggu itu, saudara. Saya sudah siap pelayanan pakai Lamborghini, saudara. Tapi ternyata tidak. Bang Hotman datang, dia cuma bilang begini, "Pendeta Marcel, pernah naksir jemaat nggak?" "Oh, darah Yesus." Tetap aja. Tapi jujur, saudara, saya ngerasain bahwa memang waktu Tuhan yang terbaik.
Kalau dulu saya Tuhan jawab dengan cara yang dulu saya mau di waktu Tuhan mungkin berbeda. Tapi sekarang Tuhan jawab di waktu yang terbaik ketika saya sudah sungguh-sungguh melayani apa yang Tuhan anugerahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya mencatat di sini saudara, Adam Kapa dia bilang begini saudara, percayalah pada waktu Tuhan. Lebih baik menunggu beberapa saat dan segala sesuatunya berjalan dengan baik daripada terburu-buru dan segala sesuatunya berantakan. Sekali lagi perhatikan, apalagi anak-anak muda, percayalah pada waktu Tuhan. Lebih baik menunggu beberapa saat dan segala sesuatunya berjalan dengan baik daripada terburu-buru dan apa? Segala sesuatunya berantakan. Tony Evans bilang begini saudara, waktu Tuhan selalu sempurna. Kalau Tuhan izinkan penundaan, percayalah bahwa penundaan itu Tuhan izinkan pasti untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya waktu Tuhan. Bilang sama yang ngomong, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci milik kesabaran? Yang kedua, percaya cara Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya cara Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 28 sama-sama kita baca. 3, ya kita bahwa Allah bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Sama-sama bilang sama saya, Allah turut bekerja. Amin. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 sama-sama 8 9 3 ya. Sebab bukanlah rancanganmu dan demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya. Oh, pengangkatan sudah terjadi. 3, ya seperti demikianlah dan rancanganku dari apa? Saya mencatat di sini saudara, seringkali ada banyak orang tahu akan waktu Tuhan, tetapi ketika mereka menjalaninya ada banyak orang bilang begini, aduh Tuhan, aku tahu waktumu yang terbaik, tapi kalau jalannya seperti ini berat Tuhan. Aku tahu waktumu yang terbaik, tapi kalau situasi seperti ini berat Tuhan. Saya mau bilang saudara, seringkali jalan Tuhan itu begitu sulit, gak sesuai dengan jalan kita. Tapi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan izinkan kita lewat situ, pasti yang terbaik. Katakan amin. Saya kasih gambaran buat saudara. Kadang-kadang memang Alkitab mencatat jelas bahwa jalan kita seringkali dengan jalan Tuhan itu berbeda. Tuhan selalu punya jalan yang lebih baik. Kadang-kadang kita mau gambar selanjutnya, kita mau, oh aku dari sini langsung sampai situ. Ternyata tidak. Jalannya Tuhan seringkali berliku-liku. Contohnya Yusuf tadi saudara. Ketika dia mimpi saudara, harusnya dalam pemikiran yang gampang, cepat langsung jadi Perdana Menteri. Ternyata prosesnya berliku-liku. Dijual jadi budak, akhirnya naik di rumah Tuan Potifar jadi tuan rumah. Kemudian difitnah lagi, masuk penjara, dan terus baru akhirnya sampai yang namanya jadi seorang yang punya kuasa atas Mesir. Begitupun Daud, harusnya setelah diurapi langsung jadi raja, tapi ternyata jalannya Tuhan berbeda. Harus ngalamin yang namanya situasi yang tidak mudah, berhadapan dengan Goliat, baru akhirnya dikejar-kejar Saul dan seterusnya, baru akhirnya jadi raja. Saya mau bilang saudara, melalui caranya Tuhan, mereka akhirnya dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya mau bilang sekali lagi saudara, belajar percaya akan cara Tuhan. Katakan amin. Gembala sidang kita dulu pengennya saudara, jalannya adalah apa? Menjadi petapa saudara di gunung. Tapi ternyata apa? Jalan Tuhan lebih luar biasa. Beliau bersama dengan Ibu Gembala membangun gereja yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, belajar percaya caranya Tuhan. Amin. Kadang-kadang memang kita sudah atur, sudah planning, tapi sudah Tuhan selalu punya cara yang jauh lebih baik. Amin. Ada satu kisah yang pernah saya baca. Ada seorang pelayar dan dia suka belayar sendirian saudara. Singkat cerita, di tengah laut badai datang tiba-tiba dan menghancurkan kapalnya. Akhirnya dia tenggelam dan terdampar di pinggir pantai di sebuah pulau yang sepi tak berpenduduk. Akhirnya saudara, untuk bertahan hidup dia membangun gubuknya sendiri saudara. Dan sampai gubuk itu jadi semua hartanya, semua yang dia miliki yang bisa membuat dia bertahan hidup, dia taruh di sana saudara. Singkat cerita saudara, karena satu kelalaian, akhirnya apa saudara? Api membakar semuanya. Dia stres, dia depresi, dia bilang, Tuhan
kenapa kau izinkan semua ini terjadi? Ini satu-satunya caraku untuk bisa bertahan hidup di pulau yang sepi ini. Tapi kenapa kau izinkan semua ini terjadi? Tapi nggak lama setelah akhirnya bicara tentang apinya reda, satu kapal datang dan bilang apa? Kami datang karena kami melihat dari jauh ada sinyal asap yang membumbung tinggi ke langit. Makanya kami datang untuk menyelamatkanmu. Yang dia pikir salah, tapi kalau Tuhan bekerja di sana mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Imam musik boleh siap-siap. Pesan saya buat saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara jalani, tapi kalau Tuhan izinkan kehancuran untuk rencanamu, percayalah Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Dalam setiap aspek kehidupanmu, dengar baik. Terkadang Tuhan menghancurkan rencana kita sebelum rencana kita yang menghancurkan kita. Sekali lagi, terkadang Tuhan bisa hancurkan rencana kita sebelum rencana itu yang menghancurkan kita. Kita sudah planning nih, bisnis akan kita bangun. Tuhan hancurkan karena Tuhan tahu di depan bisnis ini bisa menghancurkan kita. Kadang-kadang kita sudah bangun hubungan, kita sudah kenalkan ke orang tua, kita sudah planning bayar sinamot berapa. Tuhan izinkan kegagalan karena Tuhan tahu di depan rencana ini bisa menghancurkan kita. Udah, percaya. Jangan main sikat aja karena kaya, ganteng. Tuhan udah bilang jangan. Enggak Tuhan, enggak. Ini sinamotnya 3M ini Tuhan. Kemarin kan berita kan, kakek 70 tahun menikah dengan seorang gadis usia berapa? 20? Nah, 24. 20 tahun. 20 berapa? 24 kan? Jangan kurang-kurangin. Bayangin 70 tahun dapat 24. Karena maharnya 3M. Ada komen bilang begini, ini sebelum menikah pasti si bapak kakek 70 tahun ini punya rencana. Si anak muda ini 24 tahun juga menikah, pasti dia punya rencana. Apakah ini yang disebut keluarga berencana? Walaupun ternyata setelah malam mereka bersama, si kakek menghilang, bawa kabur motor lagi saudara. Di sisi lain kalau saya ketemu sama si kakek itu, saya akan bilang, respect kakekku. Ngeri. Makanya ingat baik, selalu tanya Tuhan. Saya suka kagum sama Ibu Gembala. Kenapa? Karena setiap berencana ibu selalu bilang begini, ibu tanya Tuhan dulu ya, ibu tanya Tuhan dulu ya. Kalau secara logika kita kan ibu pengalaman hidupnya begitu banyak, dengan kecerdasan yang luar biasa, ibu pasti bisa langsung tahu apa yang terbaik. Tapi ibu selalu, ibu tanya Tuhan dulu ya. Kenapa? Karena ibu tahu rancangan Tuhan, rencana Tuhan selalu yang terbaik. Inilah tugas kita saudara. Sekali lagi saudara, bilang sama kanan kirimu, percaya rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa kunci memiliki kesabaran dalam proses Tuhan? Meminta kekuatan dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, minta kekuatan dari Tuhan. Ayat terakhir kita Filipi 4 ayat 13 sama-sama. 3 ya, segala perkara dapat. Saya mencatat di sini saudara, untuk sabar seringkali tidaklah mudah. Ada saat kita kuat, ada saat kita lemah. Ada saat dimana kita sanggup, ada saat dimana kita bilang, aduh, capek Tuhan, capek Tuhan. Aku tahu ada waktu Tuhan, aku tahu jalan Tuhan yang terbaik, tapi capek Tuhan. Kayaknya aku udah gak sanggup lagi deh Tuhan.
Utangku nggak lunas-lunas Tuhan. Rumah tanggaku nggak pulih-pulih Tuhan. Suamiku nggak berubah-berubah Tuhan. Istriku nggak berubah-berubah Tuhan. Orang tuaku nggak berubah-berubah Tuhan. Anakku nggak berubah-berubah. Mertuaku nggak berubah-berubah Tuhan. Keadaanku, kesehatanku nggak berubah-berubah Tuhan. Saat inilah kita harus sadar. Kalau kita rasa nggak kuat, kalau kita ngerasa nggak sanggup, artinya kita sementara menjalani semuanya dengan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas itu. Makanya beralih dari yang pakai kekuatan sendiri menjadi meminta kekuatan dari Tuhan. Karena kekuatan dari Tuhan tidak terbatas. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat gereja ini. Kalau pakai kekuatan sendiri nggak akan sampai sejauh ini. Tapi karena pakai kekuatan Tuhan, sampai hari ini bahkan kita percaya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Keluarga saya ngalamin proses yang tidak mudah. Mami saya pernah kehilangan cici saya di usia yang sangat muda. Tapi mami saya bilang begini, puji Tuhan mami punya Tuhan. Karena kalau enggak, mami enggak kuat sampai hari ini. Saya dalam perjalanan kehidupan saya ngalamin proses yang panjang dan enggak mudah. Tapi saya mau bilang saudara, kalau saya boleh lihat ke belakang, evaluasi apa yang saya lewati, secara manusia saya enggak kuat. Iya, saya enggak mampu. Hidup susah, lantar, dihina, difitnah, diserang orang, dijatuhkan orang. Saya bilang Tuhan, gak kuat Tuhan. Tapi kalau saudara boleh lihat saya kuat sampai hari ini, kuncinya adalah apa? Lutut yang bertelut di hadapan Tuhan. Makanya saya akan tutup dengan begini saudara. Kalau semuanya terasa berat, berlututlah dan berdoalah. Karena orang yang berlutut dan berdoa adalah orang yang sanggup bangkit, pikul setiap beban, dan melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, minta kekuatan sama Tuhan. Karena kekuatan dari Tuhan membuat kita cakap menanggung segala perkara. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan punya rancangan kita mencapai tujuan Tuhan. Tapi antara rancangan dan tujuan ada proses yang Tuhan izinkan. Dan dalam proses milikilah kesabaran. Dan kunci untuk memiliki kesabaran dalam proses Tuhan yang pertama, percaya akan waktu Tuhan. Dia tidak terburu-buru, dia tidak terlambat, dia selalu tepat pada waktunya. Yang kedua, percaya akan cara Tuhan. Mungkin cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Mungkin kita tidak mengerti cara Tuhan. Tapi tugas kita bukan mengerti, tugas kita percaya cara Tuhan pasti yang terbaik. Dan yang terakhir, senantiasa minta kekuatan dari Tuhan. Sebagai manusia kita nggak sanggup, sebagai manusia kita terbatas. Tapi kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Sempurnakan hidup kami.
Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Baik, kita akan persiapkan hati dan diri kita untuk terima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelumnya mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Betapa kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah KKK Muda Buanerges, baik kami yang ada di Tiberias, Bekasi Town Square, bersama dengan jemaat Tuhan yang ikut ibadah lewat live streaming. Walaupun kami dibatasi ruang dan jarak, tetapi kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizat Tuhan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana penglihatan yang Tuhan beri kepada Media Gembala Sidang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, agar bahwa setiap jemaat gereja Tiberias berjubahkan putih di depan tata Allah, lautan manusia. Dan kami doa setiap kami jemaat Tuhan, baik yang ada di Tiberias, Betos maupun ibadah lewat live streaming, kami adalah bilangan orang-orang kami yang boleh bersama-sama berkumpul lautan manusia di depan tata Allah. Betapa kami sungguh bersyukur, kami bangga, kami boleh ada bersama-sama beribadah di gereja Tiberias yang Tuhan pakai secara luar biasa di akhir zaman, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Kami doa setiap kami jemaat Tuhan, baik yang ada di Betos maupun yang ada di live streaming, terima mujizat, terima kesembuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka diberikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan baca di dalam Yohanes pada pasal yang ke-6, 48 sampai dengan 57. Beginilah bunyi firman Tuhan, Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca pasal 6 secara keseluruhan, saudara bisa menemukan di sana berkali-kali, sekali lagi berkali-kali Yesus mengatakan, makan tubuhku, minum darahku, makan tubuhku, minum darahku, makan tubuhku, minum darahku. Tidak menggunakan lambang, tidak menggunakan simbol. Saudara dan saya, kita sama-sama di gereja Tiberias, ketika kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita juga sungguh-sungguh menyatakan bahwa ini adalah benar-benar tubuh, ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus. Karena kita sungguh-sungguh percaya ini sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus, itu menjadi kuasa yang bahkan bisa menghidupkan, yang sakit disembuhkan. Begitu banyak kesaksian, bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan, yang bocor jantung ginjal disembuhkan, bahkan kesaksian Pak Osman yang sudah 10 jam mati dibangkitkan. Saya doa setiap yang hadir di tempat ini, saudara yang sakit, bahkan mungkin harapanmu sudah mati, ketika kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, ada kebangkitan, ada kehidupan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Sebagaimana visi yang Tuhan beri, saudara dan saya kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, dan kita menjadi misionaris. Apa tugas misionaris saudara? Bersaksi. Kita terus bersaksi sampai Tuhan datang kedua kali, bahwa tidak hanya kasih Tuhan tidak pernah berubah, tetapi kuasa Tuhan juga tidak pernah berubah. Kalau orang lain Tuhan tolong, saudara setiap di tempat ini, saudara juga pasti ditolong sama Tuhan. Kita sudah terima mujizat, mari bersaksi bagi dunia. Hidup kita harus menjadi berkat. Amin saudara. Saya baca lagi satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat yang ke-26, dan kita akan masuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat roti yang ada di tangan kita, yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman bersama-sama
buka suaramu, sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini, tidak migran, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, saudara, masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakitmu di depan Tuhan. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilurnya engkau terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah kehidupan, inilah darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih teman-teman, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih teman-teman,
Kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan tutup minyak urapan. Saudara yang punya minyak, silakan diangkat minyaknya saudara. Yang tidak berminyak, saudara bisa angkat tangan saudara, kita doa sama-sama. Mari sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Perintah Tuhan di gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai 9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dan roh jahat. Markus 6, 12, 13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 7. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang saudara yang punya minyak silakan dioles kening saudara. Minyak urapan kudus menyembuhkan sakit penyakit, mematahkan segala kuasa kegelapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, mari kembali sama-sama kita doa. Kembali ikuti saya, sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang pertama, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami berjanji bertobat. Beri kami ya Tuhan setiap hari roh pertobatan. Yang kedua, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Mempelai Kristus, suatu hari kelak kami akan diundang pesta di surga. Yang ketiga, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya hari ini kami diciptakan kembali yang serupa, yang segambar dengan Allah, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Kami doa, kami semua terus terima perjamuan kudus, terima minyak urapan untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kembali, mari kita naikkan doa, kita doa syafaat. Mari sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat Tuhan, khususnya bagi setiap anak-anak muda Buah Nurgas, baik yang hadir dalam ibadah di Tiberias, Bekasi Town Square, bahkan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang ikut ibadah live streaming. Kami bersyukur bahwa kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah terima firman-Mu, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kami sudah memberikan persembahan syukur, bahkan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama, kami berdoa untuk yang terkasih gembala sidang kami, yaitu Ibu Pendeta Darniati Parihaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, dengan umur panjang, hikmah surgawi. Tuhan pakai lebaran lagi di akhir zaman, menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Doa kami untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Parihaji, bersama keluarga besar, anak cucu menantu, dalam berkat, dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami berkati, Bapak Pendeta Dr. Aristo Parihaji bersama keluarga, baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di mana melangkah dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Pendeta Argo Parihaji dalam pelayanan, baik memimpin Buah Nurgas Youth Beloved Tiberias Square, juga disertai dengan tanda kuasa mujizat. Bahkan Tuhan pakai lebih hari lagi di akhir zaman, juga untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan yang melayani tempat ini di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Berkati koordinator ibadah tempat ini, berkati
diberkati, Bapak David Raharja bersama dengan istri Ibu Leni diberkati, bersama anak-anak semua diberkati senantiasa, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, di mana melangkah dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan melayani, baik sebagai pengerja, suami istri, sebagai pengerja dewasa, sebagai pengerja kaum muda, dan juga baik sebagai greeter, baik sebagai usher, baik sebagai kolektan, bahkan semua yang melayani, baik semua Born Grace Worship yang melayani pada hari ini juga semuanya diberkati Tuhan. Bahkan semua rekan-rekan dari tim event yang melayani diberkati Tuhan. Bahkan semua Tiberias Choir yang melayani, bahkan guru-guru sekolah minggu, bahkan semua tim media, soundman, bahkan semua security, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ucapkan berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir. Bila Tuhan Yesus memberkati senantiasa di dalam perjalanan pulang, baik yang berkendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan jaga sertai dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya, tiba ke tempat tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Kami berdoa besok kami masuk dalam hari yang baru, di dalam minggu yang baru, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan yang bekerja, usaha, diberkati dalam pekerjaan usahanya. Yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan buka jalan mendapatkan pekerjaan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang akan melakukan perjalanan keluar kota, bahkan keluar negeri sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan ini. Tuhan jaga, Tuhan sertai senantiasa, berangkat dengan selamat, juga pulang kembali dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati untuk setiap jemaat Tuhan, khususnya untuk pasangan suami istri yang berdoa rindu untuk mendapatkan keturunan. Tuhan Yesus memberkati, diberikan keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga yang berdoa untuk pasangan hidup, juga Tuhan berkati dalam setiap langkah hidup mereka, menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, membentuk keluarga yang kudus di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami ucapkan berkat untuk Natal Tiberias 2025 hari Sabtu 6 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kami berdoa sepanjang minggu sampai tanggal 6 Desember, Tuhan berikan cuaca yang baik atas kota Jakarta, agar seluruh persiapan, baik panitia, para vendor, semuanya boleh berjalan dengan baik, semua boleh berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami halau hujan pindah ke laut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami doa ketika nanti kami merayakan Natal bersama-sama, merayakan kelahiran Raja di atas segala raja, bahkan terlebih penyelenggaraan Natal syahdunya Malam Kudus akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Doa kami Jakarta cerah di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan ada bintang dan bulan di atas kepala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa, kami ucapkan berkat untuk Indonesia, bahkan kota Jakarta secara khususnya diberikan kedamaian, selalu aman dan damai senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ucapkan berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang akan hadir di Natal Tiberias di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ratusan ribu jemaat hadir, tidak hanya dari wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, bahkan sampai luar kota Jakarta, sampai luar negeri, bersama-sama untuk berkumpul untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau lahir untuk mati menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, memberikan keselamatan surga bagi setiap kami. Dan kami doa, tidak hanya sama-sama kami kumpul di bumi, tetapi kami sama-sama kumpul dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat untuk setiap lembar pokok doa yang dituliskan oleh anak-anak-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulan mereka, baik sakit penyakit, dalam pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan ada ucapan syukur yang dinaikkan. Terima kasih kepada Tuhan yang ditulis dalam setiap lembar ini. Kami bawa di hadapan, sebab Engkaulah Tuhan penyembuh kami, Engkaulah Tuhan menyediakan, Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Di atas kayu salib Engkau berkata, semua sudah selesai. Kami percaya sungguh setiap doa kami Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan pertemukan kami kembali pada waktu akan datang untuk boleh bersama-sama beribadah. Kami juga serahkan juga untuk latihan choir Natal untuk hari Sabtu di 3 tempat, juga di Nias, juga di Alam Sutra, bahkan juga di BCP. Juga Tuhan kirimkan anak-anak muda, bahkan setiap jemaat Tuhan yang ingin sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan, yang memiliki semangat yang luar biasa untuk terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada semua karena berkat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, rekan-rekan muda, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus,
diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studi pendidikanmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan harus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita tidak hanya berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga. Tidak hanya menjadi tetangga di bumi, sama-sama kita menjadi tetangga di dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat hari Minggu shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.